Shalom Grow Youth Fams. Welcome to Chat and Chill. Nah, Chat and Chill tuh apa sih? Chat and Chill tuh dimana kita sharing tentang sharingnya online gathering dari 3 bulan sampai 1 bulan gitu. Nah, itu kita bakal dengerin perspektif dari teman-teman Grow Youth. Nah, seperti biasa, aku nggak sendiri karena aku di sini bersama Hai Oze. semuanya, aku Oze. Hai semua, aku Olive. Yeay. Oze ini dari SG berapa sih? Aku dari Small Group kelas 9. Dan Olive? Aku SGL 10. Wow, seru banget, seru banget. Nah, yang kayak tadi loh, Chat and Chill itu kita bakal sharing ya tentang firman Tuhan dari 3 minggu terakhir ini. Ya. Nah, keren banget sih karena 3 minggu terakhir ini kita belajar untuk ngelakuin apa yang Tuhan Yesus mau kita untuk lakuin. Nah, do something, makanya temanya itu do something. Keren banget gak sih? Iya. Yes. Do something tentang apa sih? Nah, ini tentang injustice. Wow. Nah, kalian waktu pertama kali dengar injustice tuh satu kata yang muncul di pikiran kalian apa sih? Kalau aku, satu kata, emosi. Wow, itu seram ya, menyeramkan. Serem ya. Kalau Olive gimana? Kalau Olive? Kalau aku injustice secara keseluruhan sih kedagingan. Wow, ini semakin serius ya. Wah, keren banget, keren banget. Emang kalau injustice itu banyak perspektif ya, orang-orang pasti beda-beda ya. Nah, tapi kalau kalian sendiri, menurut kalian kalau ditelusuri lebih dalam lagi, injustice itu menurut kalian apa sih dari pandangan kalian? Kalau aku sih ya, kalau injustice, menurut perspektif aku, apa yang salah dibenerin, apa yang benar malah disalahin. Terus pada waktu ada orang yang tahu itu salah gitu, tapi dia nggak minta maaf. Nah itu kan nggak adil banget gitu kan? Ya. Jadi kayak terbalik gitu ya semuanya, dan yang salah juga nggak minta maaf lagi ya. Oke. Kalau Olive gimana? Tadi kan aku bilang kalau menurut aku injustice itu kedagingan karena menurut aku seseorang yang melakukan injustice itu karena simple dia pengen punya power. Mereka pengen ngerasa selalu benar dan ya gitu. Jadi kayak mereka sebenarnya tahu itu yang mereka lakuin itu salah, tapi mereka lebih mementingkan egonya dia untuk mendapatkan powernya di wilayahnya dia, mendapatkan ya voting terbanyak karena menurut dia punya power gitu. Jadi dia bisa melakukan apa aja, termasuk injustice. Wow, ini keren banget sih dari 2 perspektif yang berbeda tentang injustice ya. Kalau Olive tuh yang salah, kalau Oze yang salah jadi benar jadi salah. Kalau Olive tuh berbicara tentang kayak egois karena ada power ya di situ. Wow, ini insightful ya, maksudnya dari 2 perspektif berbeda gitu. Nah, kalian inget gak sih sharing minggu kedua dari Kak Kelvin di online gathering kan tentang injustice juga ya. Itu diambil dari kitab Daniel, kisahnya Raja Nebukadnezar yang ada 3 itu Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, itu kan pasti kita udah sering dengar ya di sini cerita itu dari mungkin kita di sekolah minggu. Nah, itu kan ketidakadilan tuh kelihatan banget sama yang dilakukan Raja Nebukadnezar. Makanya kebagi nih, ada yang jadi king, ada yang jadi victim, sama ada yang jadi crowds. Nah, kalian pertama kali misalkan ngerasain injustice itu tuh gimana sih pengalamannya, kayak pas kapan gitu? Dan gak harus jadi victim ya, misalkan dari perspektif manapun tuh kapan sih pertama kali nyadar oh ini tuh salah gitu? Kalau aku pertama kali nyadar pas aku masih kecil, pas SD, aku sempat jadi victimnya sama crowd. Wow, kalau Olive? Sama sih, aku dari SD juga. Dan aku ngerasain 3-tiganya. Wow, ini seru sih, ini kita bakal kupas lebih dalam lagi. Berarti maksudnya tuh pas kita dari SD kita tuh juga tahu itu tuh salah ya sebenarnya. Berarti maksudnya dari injustice tuh udah ada dari hal-hal kecil di sekitar kita gitu loh, teman-teman juga yang di rumah yang menonton gitu. Nah, kalau Oze nih tadi sebenarnya pengen kupas lagi sih lebih dalam, kelas 2 SD. Gimana tuh kalau kelas 2 SD? Apa injustice yang terjadi di situ pas SD lagi? Oke, jadi pas kelas 2 aku jadi victimnya. Pas teman-temannya aku itu nyuruh aku buat bawain barang-barangnya mereka. Oh ya ampun, Jahat ya. kayak sassy girl SD gitu ya. Oke. Kayak bawain tempat pensil lah, botol minum, tas makan gitu pas mau istirahat. Nah, pas pertama kalinya itu aku nggak mau ngecewain mereka, aku nggak mau bikin mereka marah gitu atau ngejauhin aku. Yaudah, jadi aku bilang, oh ya udah sini aku bawain. Setiap kali mereka nyuruh aku pasti aku bawain gitu. Ya udah deh, bawain aja. Aku kayak lembut-lembut aja gitu. Kayak mau-mau gitu ya? Iya, karena aku juga nggak mau bikin orang marah kan sama aku kalau aku nolak sesuatu gitu. Nah ya udah, tapi pas aku udah ceritain juga ke orang tuanya aku, mereka bilang bahwa aku harus belajar untuk
bisa lebih tegas lagi untuk speak up what is right gitu. Oke. Betul, setuju. Berarti di sini Oze cerita tentang gimana teman-teman SD-nya itu sih memperlakukan Oze ya. Iya. Dan akhirnya Oze berani sharing. Itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Yes. Nah, kalau Olive gimana nih Olive? Tadi dengar-dengar pernah jadi tiga-tiganya. Wow, ini seru sih. Boleh sih dari sisi dari King. sisi mana nih? Boleh terserah Olive, tapi boleh sih dari King. Oh, oke. Itu. Kalau Kingnya itu mungkin aku pas kelas 8. Oh, SMP Iya, udah mulai di SMP. peralihan gitu Iya, ya. dan kebetulan aku tuh dulu kelas 8 tuh cheers. Oh. Nah, terus jadi kayak latihannya itu tuh seharusnya misalnya lari cuman 7 menit gitu. Tapi aku bikin mereka cuman boleh 5 menit, lebih dari 5 menit mereka harus push up 100 gitu. Terus aku ngelakuin itu ke adik kelas aku gitu. Jadi kayak sebenarnya itu nggak boleh. Sebenarnya itu dari pelatih aku bilangnya 7 menit aja, tapi aku maunya bilang 5 menit supaya mereka menderita gitu. Tapi emang Jahat ya gitu. sekali jadi kakak kelas tuh keluar deh semuanya langsung. Tapi- jangan diikuti ya, jangan diikuti. Iya, tapi dari situ aku belajar bahwa apa yang di kehidupan kita itu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu. Dan itu benar-benar Tuhan tuh langsung langsung ngasih ke aku gitu loh. Itu aku melakukan kelas 8 dan kelas 9 itu aku jadi victim ya. Aku kelas 9 itu aku nggak punya teman sama sekali. Aku dimusuhin satu angkatan karena aku difitnah Wow. sama sahabat aku sendiri. Wah, ini tuh emang maksudnya beneran nyata ya. Iya. Once kita jadi pelakunya, Tuhan bakal balikin kita nih, kamu aku taruh dulu deh, kamu Iya. jadi korban biar kamu tahu rasanya gimana ya. Iya. Wah, ini aku dengernya tuh sampai wah, ya ampun Olive gitu aku loh. juga Iya, maksudnya kayak pas kayak gitu aku nanya ke Tuhan kenapa gitu. Tapi pas akhirnya Tuhan tuh ngasih lihat aku kelas 8 tuh kayak gini, aku separah ini. Mungkin itu cuma beberapa doang yang aku lakukan sama kelas 8 gitu. Tapi ya Tuhan bilang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu. Jadi kayak ya udah dari situ aku mulai ngerti ini kayak apa yang kita lakukan, apa yang menurut kita itu selalu nggak benar ya mending jangan dilakukan karena Tuhan tuh melihat gitu. Iya, dan bisa juga diambil, kan menurut Olive itu benar ya, dia bikin 7 menit jadi 5 menit. Padahal itu kalau kita ambil dari cara Tuhan melihat itu kan salah ya. Iya. Dan dari peraturan pun itu udah salah, Iya, udah melanggar benar. peraturan. Jadi udah melanggar banyak hal banget sebenarnya Olive ya. Dan di situ Tuhan proses sampai akhirnya kamu bisa jadi merasakan jadi korban gitu loh di Iya. kelas 9 ya. Nah, ini juga aku mau lanjut. Berarti kalau misalkan Oze jadi, tadi kalau balik lagi ke Oze jadi korban di kelas 2 SD gitu ya. Iya. Oze tuh ada cara nggak sih untuk cara Oze defend yourself itu tuh gimana? Pastinya sih prosesnya banyak banget ya. Boleh Kayak nggak ceritain prosesnya gimana sih? awalnya tuh takut banget gitu, takutnya aduh dijauhin, gak punya sahabat. Dan aku I've been through all of those things gitu. Kayak pas aku berani untuk speak up, teman-teman aku kayak pada Oze ya udah jauhin aja lah. Mereka pada kayak jutekin aku gitu. Tapi ya selama beberapa waktu gitu aku kayak nyadar bahwa apa yang aku ngomongin ke teman-teman itu aku speak up ya memang buat kebaikannya aku sendiri gitu loh. Aku bisa jadi lebih tegas dan aku juga nggak mengalami ketidakadilan lagi gitu. Tapi pastinya proses yang aku lewatin tuh pasti nggak enak juga kan. Nah ya udah, terus ada satu waktu teman-teman aku tuh juga nyuruh aku bawa barang lagi. Aku malah pakai alasan aku lagi penuh nih, aku mau pergi dulu ya. Wah, udah bisa. Pakai Nggak alasan bisa nih, gitu nggak ya. bisa. Iya. Iya. Dan cara Oze speak up juga pasti nggak menjatuhkan satu pihak atau menjatuhkan teman-teman Oze dong. Malah pasti Oze semakin kayak oke, ini aku nggak bisa diginiin seperti itu ya. Tapi dengan cara-cara masih cara-cara yang bisa diterima lah. Iya, Cara-cara baik gitu ya. Iya. Keren banget. Kalau Olive, waktu Olive jadi korbannya gitu, Olive gimana? Waktu jadi victimnya tuh Aku tuh sama kayak Oze, aku juga takut kan, karena di situ aku sendiri. Tapi balik lagi yang tadi kayak aku ngomong, injustice itu pasti karena orang tuh punya power, punya kekuasaan, jadi mereka bisa melakukan apa aja. Jadi aku waktu itu sempat speak up juga, karena emang aku nggak tahu permasalahannya itu apa. Aku jelasin, aku tuh ya intinya aku benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Dan di situ balik lagi karena mereka punya power yang lebih besar, ya mereka tetap aja ngejatuhin aku sampai di titik dimana aku bilang ke Tuhan aku capek, aku udah speak up, aku percaya Tuhan yang bela nantinya. Dan pas waktu itu mau lulusan, tiba-tiba mereka semua itu datangin ke aku, terus mereka minta maaf ke aku. Mereka minta maaf ke aku dan akhirnya mereka jelasin sebenarnya cerita itu seperti apa. Dan akhirnya yang sebenarnya salah pun akhirnya mengakui gitu loh.
di Jadi situ sih. memang di akhir prosesnya Tuhan tuh yang bakal menunjukkan ya. Tuhan bakal nunjukin di akhir semua kebenarannya gitu ya. Nah kalau misalkan kita tarik lagi ke belakang, aku tuh inget banget kalau di sharingnya, beberapa sharing gitu tentang injustice, ada tuh satu kalimat yang bilang kalau misalkan kita itu peduli sama apa yang Tuhan peduli. Iya benar. Nah jadi injustice ini kan banyak orang menyepelekan ya dari hal-hal kecil gitu loh. Nah tapi teman-teman di sini tuh udah tahu, bahkan dari OZSD, dari Olive SMP itu udah tahu kalau itu tuh salah dan itu bukan yang Tuhan mau gitu. Tuhan tuh berbicara ke kalian tuh kayak gimana sih? Misalkan selain cerita Olive, yang Olive dibalikan, yang Olive dibalikan gitu, selain itu Tuhan ada ngomong kayak gimana sih? Kayak tentang injustice ini secara spesifik gitu. Iya. Saya dulu kali ya. Saya boleh. Kalau berpikir dulu ya, berpikir. Kalau aku belum begitu nyadar sih tentang itu ya, tapi pokoknya diingetin banget sama Tuhan bahwa untuk bisa do good things aja sih to others, itu aja. Untuk selalu jadi baik ya, maksudnya berbuat baik tuh kan luas banget ya. Dengan kita memperlakukan sama semuanya, kita nggak membuli gitu-gitu ya. Kalau Olive gimana? Pas aku akhirnya sadar kalau ternyata itu adalah sebenarnya perbuatan aku dulu ke adik kelas aku. Di situ aku sadar kalau sebenarnya Tuhan tuh ngajarin aku gitu loh, buat membela orang, buat tidak melakukan hal seperti itu karena aku tuh tipikal orang yang kayak kalau aku belum dimasukin ke situ, aku nggak bakal ngerti sebenarnya aku harus berbuat apa gitu. Iya, itu kayak harus mencoba. Iya, karena kan aku SD tuh cuman jadi ngeliatin doang kan, maksudnya teman aku dibully tapi aku cuman ngeliatin doang kayak pura-pura nggak tahu. Terus akhirnya sampai di SMA aku ketemu, aku punya adik kelas juga, ini kayak adik-adikan aku gitulah, dan adik kelas aku tuh sama persis ceritanya kalau dia tuh difitnah sama teman-temannya, dan di situ akhirnya aku berani buat speak up buat adik kelas aku kalau dia emang gak salah, dan aku berani speak up buat ngomong karena dia tuh namanya sampai jelek di guru-guru, dan akhirnya aku coba buat ngomong ke guru gitu, karena aku ngerti posisi dia di situ adalah dia takut karena dia nggak punya kekuasaan itu, nggak punya power untuk berbicara, dan karena aku udah ngeliatin kayak gitu dan aku ngerasa oh Tuhan emang suruh aku buat speak up buat dia gitu. Jadi akhirnya aku speak up dan puji Tuhan di situ akhirnya masa terselesaikan dan dia bisa akhirnya dimaafin sama teman-temannya dan teman-temannya itu meminta maaf ke dia gitu. Kayak keadaan jadi berbalik gitu ya. Iya. Kalau aku bisa ambil dari cerita Olive berarti itu semua tentang proses ya. Karena dari SD, SMP, SMA, Olive ternyata bisa merasakan ada di posisi yang dari ketiga itu gitu. Berarti Tuhan emang mau coba kita tuh nggak pernah tahu kita bakal ada di posisi mana, tapi kita bisa kontrol loh, kita bisa kontrol untuk tidak melakukan ketidakadilan gitu ya kan, untuk ngelakuin apa yang Tuhan mau, untuk ngelakuin kebaikan gitu ya. Jadi kan sekarang kalau di sosial media itu kan pasti juga kita udah banyak lihat cerita atau enggak segala macam gitu, atau dari teman kita curhat. Nah kalau kalian sendiri apa yang mau kalian sampein untuk teman-teman yang mungkin lagi menghadapi ketidakadilan? Nah maksud di sini tuh adalah kita tuh kadang-kadang speak up, kita nggak harus dengan menjatuhkan orang loh. Bener. Tapi kita bisa tunjukin dengan lifestyle kita masing-masing yang teman-teman dari gaya hidup dari hal-hal kecil tuh kita bisa tunjukin. Nah kalau kalian boleh sharing atau kalian mau kasih tahu apa sih gaya hidup yang kayak apa sih yang Tuhan tuh sebenarnya mau dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi ketidakadilan itu kayak gimana sih? Kalau dari aku buat tips bagi kalian yang lagi nonton, kalau kalian lagi menghadapi ketidakadilan nih, pertama kita harus stay patient aja sih. Kita harus tahan emosinya kita. Oke, tetap sabar deh. Dan kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tuh bisa overcome bad things by doing good things gitu. Nah ya kan. Nah mungkin kayak kita takut gitu, aduh berbuat kebaikan kepada orang yang udah hurt our feelings. Tapi ya Tuhan tuh maunya gitu, Tuhan tuh sukanya yang kayak gitu, that way. Nah orang-orang tuh bisa melihat bahwa wah kita tuh berbeda, kita tuh masih bisa baik gitu sama orang-orang yang bertindak tidak adil sama kita. Setuju. Wow, ini keren banget. Keren banget ya. Waktu dia Oze bilang overthink, bad things sama good things. Nah itu kan kalau cara dunia beda ya. Cara dunia tuh pasti, wah lu jahat, gue jahatin lu balik, lihat lu gitu kan. Tapi kalau Tuhan, ya udah kita hadapin itu dengan sabar, dengan kebaikan, nanti ya Tuhan bakal bantu kita gitu ya. Itu bener. Wah itu keren banget sih Oze. Itu juga kita pasti juga lagi coba belajar untuk tanamin jangan sabar. Kalau Olive gimana tips
Kayak gaya hidup seperti apa sih? Kalau aku tuh setiap kali aku menghadapi injustice tuh yang pertama kali aku lakuin adalah aku doa sama Tuhan, karena jujur aja kalau aku tuh melewati segala suatu proses aku nggak bisa ngelakuin itu sendiri, aku pasti nggak kuat gitu karena aku juga manusia biasa kan, dan aku selalu minta Tuhan bantu aku, lindungi aku gitu. Dan di saat aku berdoa dan aku bilang ke Tuhan tuh I feel peace gitu, aku ngerasa aku tuh damai gitu. Jadi kayak dan aku tuh akhirnya orang tuaku pun selalu ngasih tahu ke aku kalau kamu di kayak perumpamaan lah ya, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu, kasih bara di kepalanya gitu. Jadi kalau misalnya kamu dibully ya jangan bully balik, kamu kasih kebaikan aja ke dia, kamu maafin aja dia duluan sebelum dia minta maaf ke kamu gitu. Jadi menurut aku maksudnya pasti susah lah untuk kita yang diinjek-injek sama orang, tapi kita harus memaafkan mereka, harus membuat kebaikan, pasti nggak enak, pasti berat gitu rasanya. Tapi yang aku mau kasih tahu, kalau kalian pengen ngelakuin itu dengan tulus untuk memaafkan orang, kalian minta dulu ke Tuhan buat kedamaian itu, damai untuk mau memaafkan mereka, damai untuk mau berbuat kebaikan kepada mereka gitu. Wow, ini keren banget jawabannya. Kalau aku bisa, kita tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Puji Tuhan. Jawaban langsung turun langsung ya dari pengalaman yang Tuhan udah bantu kalian teman-teman semua. Nah berarti kita bisa ambil respon kita tuh gimana sih? Apakah respon kita langsung balik marah atau respon kita berdoa, ya kan? Dan tadi Oze bilang kita berdoa, dan Olive juga kita berdoa untuk bisa dapat kedamaian gitu loh. Dan akhirnya dari situ kita bisa tahu nih cara-cara yang baik tuh kayak gimana. Kita balas nggak perlu dengan kejahatan gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi dengan berbuat baik itu bukan berarti kita lemah kok. Tapi kita nunjukin, oh ini lu jahat sama gue, aku kasih kebaikan loh. Ini yang Tuhan ajarin loh. Betul. Karena kita dapat kebaikan karena kita udah doa, kita udah minta pertolongan ke Tuhan, udah minta kedamaian. Wow keren banget. Jadi speak up itu bukan berarti harus mungkin menjatuhkan satu pihak atau speak up untuk ngomong apa yang menurut kita benar, tapi padahal belum tentu benar gitu. Benar ya. Jadi dari gaya hidup ya. Wow, jadi ini keren banget sih karena aku juga dapat insight baru dari Oze dan Olive. Jadi ada kata-kata terakhir gak? Penutup terakhir. Kayak semangat gitu, kayak kata-kata semangat gitu ada gak? Kata-kata semangat ya dari aku. Kalian pasti bisa ngelewatin proses yang kalian hadapin sekarang ya. Pokoknya melibatkan Tuhan aja sih dalam kehidupannya kalian, dan kalian pasti will get through this. Kalau Olive gimana? Semangat dari aku, Tuhan tuh punya waktunya sendiri buat hidup kita gitu. Jadi maksudnya sabar aja gitu. Maksudnya gimana ya? Tetap minta pertolongan ke Tuhan, karena menurut aku sukacita, damai itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kalian ngerasa kalian tuh lemah, kalian tuh ngerasa kok gue nggak diterima ya sama orang lain, ingat kalau Tuhan tuh selalu nerima kita gitu. Jadi kayak udah, kalian gak usah lihat deh orang-orang di luar sana yang mencoba merendahkan kalian, yang mencoba untuk menyingkirkan kalian, tapi kalian harus ingat kalau kalian tuh punya Tuhan gitu. Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan terus kasih kalian sukacita dan kedamaian dari dalam diri Dia untuk kita gitu. Wow, oke, tepuk tangan, keren banget. Pokoknya semua itu kita serahin ke Tuhan. Dan kita akan merasa damai, kita lewatin prosesnya. Dan nanti waktu Tuhan yang terbaik gitu. Kita tinggal lakuin bagian kita ya. Speak up kita dengan cara gaya hidup kita gitu. Kita tunjukin gaya hidup kita kalau misalkan kita bisa loh berbuat baik kepada orang yang udah jahatin kita. Kita bisa loh berbuat keadilan di tengah-tengah semua ini gitu ya. Wow, keren banget. Thank you so much Olive dan Oze. Thank you Pascal. Wah, ini obrolannya tuh sebenarnya agak berat, tapi aku tuh santai jadi seru gitu. Wah, keren banget. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa setiap hari Minggu kita ada online gathering Grow Youth jam 3. Dan kalau kalian mau join Grow Youth, kalian bisa langsung ke Instagram @growyouth.gc, nanti tinggal di DM dan akan dijawab. Nanti kalian akan diarahin ke grup masing-masing sesuai dengan kelas kalian. Dan jangan lupa juga kita juga ada TikTok nih, TikTok Grow Youth GC. Dan video ini akan ada di YouTube Grow Center Church. Thank you, God bless you.